16 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi di wilayah ini. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, seperti salah satunya yaitu di kota Sukabumi, terutama pada musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, kondisi geografis, tata ruang wilayah, serta aktivitas manusia menjadi faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan risiko banjir. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, banjir berpotensi menimbulkan krisis kesehatan apabila tidak ditangani secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melihat banjir tidak hanya sebagai bencana alam, tetapi juga sebagai masalah kesehatan masyarakat, khususnya di kota Sukabumi. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab banjir di kota Sukabumi? Banjir di kota Sukabumi dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor antropogenik. Secara alamiah, tingginya curah hujan menyebabkan peningkatan debit air sungai seperti Sungai Cimandiri dan anak-anak sungai lainnya, sehingga berpotensi meluap. Topografi wilayah yang didominasi daerah perbukitan dan cekungan juga mempercepat aliran permukaan saat hujan deras. Selain faktor alam, aktivitas manusia turut memperparah kondisi banjir, alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air, serta sistem drainase yang kurang optimal dan sering tersumbat sampah menjadi penyebab utama genangan air. Pemukiman padat di daerah rawan banjir semakin meningkatkan risiko terdampaknya masyarakat ketika banjir terjadi. Dari penyebab pasti akan menimbulkan dampak. Nah, kira-kira apa sih dampak dari banjir yang ada di kota Sukabumi? Banjir memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Air banjir yang tercemar limbah dan kotoran dapat menjadi media penularan berbagai penyakit berbasis lingkungan seperti diare, penyakit kulit, demam tifoid, dan leptospirosis. Selain itu, kondisi lingkungan yang lembab dan kualitas udara yang menurun dapat memicu gangguan pernafasan, terutama terjadi pada anak-anak dan lansia. Gangguan terhadap akses pangan dan air bersih juga berpotensi menyebabkan masalah gizi. Tidak kalah penting, banjir dapat menimbulkan dampak psikologi berupa stres, kecemasan, dan trauma akibat kehilangan tempat tinggal atau mata pencaharian. Selain ada penyebab dan dampak, ada juga kerentanan masyarakat terhadap krisis kesehatan. Dalam situs banjir, terdapat kelompok masyarakat memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap krisis kesehatan. Kelompok tersebut meliputi bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit kronis. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan padat penduduk dan daerah rawan banjir memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan dan fasilitas yang layak. Kerentanan ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pengetahuan tentang pencegahan penyakit pasca banjir, serta keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan pada kondisi darurat. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, penyakit pasca bencana. Dan yang terakhir yaitu upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat banjir. Penanggulangan krisis kesehatan akibat banjir di kota Sukabumi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pada tahap pencegahan, upaya dapat dilakukan meliputi peningkatan edukasi kesehatan masyarakat, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, perbaikan sistem drainase, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pada tahap tanggap darurat, pemerintah dan tenaga kesehatan perlu menyediakan layanan kesehatan darurat, posko kesehatan, air bersih, sanitasi sementara, serta melakukan surveillance penyakit untuk mendeteksi potensi wabah secara dini. Sementara itu, pada tahap pemulihan diperlukan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, dukungan kesehatan mental, serta rehabilitas fasilitas kesehatan di lingkungan.